Pada video materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Nah, sekarang coba kita perhatikan Gen, dimanapun kita berada, tentu ada terdapat banyak objek di sekeliling kita. Banyak sekali makhluk hidup dan benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Mengenali dan mempelajari secara keseluruhan tentu tidak mudah kan sahabat Gen? Pasti sahabat Gen pernah pergi ke pasar kan? Coba diperhatikan deh bagaimana para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok barang dagangan sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, dan ada kelompok barang dagangan kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah sahabat Gen, coba juga perhatikan deh macam-macam hewan di sekitar kita. Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah berupa: pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah sahabat Gen, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup terdapat dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, yaitu berupa: pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau secara anatomi. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Nah, sahabat Gen, urutan kelompok ini disebut dengan takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Di sekolah sahabat Gen bakal belajar tentang urutan takson seperti berikut. Tabel urutan takson makhluk hidup. Urutan ini didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian semakin ke bawah persamaan ciri semakin khusus serta perbedaan ciri semakin kecil. Nah, Gen Sukses bakal kasih kalian contoh mengenai kriteria klasifikasi, yaitu kriteria klasifikasi tumbuhan dan kriteria klasifikasi hewan. Contoh kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kedua, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Ketiga, bentuk dan ukuran daun. Keempat, cara perkembangbiakannya, apakah secara seksual generatif atau aseksual vegetatif. Adapun mengenai kriteria klasifikasi hewan, sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan yang tersusun secara kompleks. Sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus yang tersusun secara kompleks. Kedua, berdasarkan kerangka atau skeleton, apakah kerangka di luar tubuh eksoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton.
Dan yang ketiga berdasarkan anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Kedudukan suatu tumbuhan atau hewan dapat kita tentukan menggunakan kunci determinasi yang telah ada. Bahkan kita dapat membuatnya sendiri secara sederhana. Dasar pengetahuan yang digunakan untuk membuat dan menggunakan kunci determinasi secara sederhana adalah pengetahuan tentang bagian tubuh dan ciri bagian tubuh makhluk hidup yang kita amati, gen. Sedikit penjelasan mengenai kunci determinasi, bahwa kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah sahabat gen, untuk materi mengenai kunci determinasi kemungkinan bakal gen sukses buat di lain video ya, supaya lebih memfokus karena materinya cukup banyak gen. Dan untuk materi utama bakal gen sukses berikan di video berikutnya ya sahabat gen, yaitu berupa materi kelompok makhluk hidup mikroskopis, kelompok Monera dan Protista, fungi, plantae, dan animalia. So segini dulu ya video materi pengantarnya gen, semoga membantu untuk memahami materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa berikan kritik dan saran terbaik ya sahabat gen. Sampai ketemu di video selanjutnya, thank you, bye bye.